Rasman Nasution senggol Peradi sampai mengatakan ada oknum pengacara dan Kang Deddy Mulyadi mencari sensasi, dan mengatakan lagi ada operasi senyap di balik kasus si Vina. Penyidik tidak melakukan salah tangkap kepada Peggy Setiawan karena Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Pertanyaan saya, Pak, data dari mana yang diperoleh penyidik sehingga mengetahui bahwa Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan? Nikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul. Bapak merubah identitas juga? Itu saya merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah, betul Pak. Nikah Oke. ini nikah benar Pak. Berarti Bapak punya 2 kakak? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa video masih terkait dengan kasus Peggy Setiawan. Baru-baru ini seperti yang kita saksikan di layar kaca ataupun di berbagai media sosial, bagaimana pengacara kondang ya, Bung Rasman Arif Nasution menyentil Kang Deddy Mulyadi dan juga para pengacara dari Peradi yang disinyalir telah melakukan tindakan-tindakan yang mencari perhatian ya, dengan mengambil keuntungan dari kasus Peggy Setiawan dan juga kasus Vina Cirebon. Ia mengungkapkan bahwa ya Kang Deddy mungkin juga untuk kepentingan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, dan juga para pengacara Peradi juga yang mungkin mau mengambil keuntungan dari kasus ini. Namun ungkapan beliau tidak terwujud, dan bahkan Rasman sendiri telah mengundurkan diri sebagai pengacara dari Pak RT Abdullah Pasren. Dan juga di dalam video ini nanti kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan para pengacara atau penasihat hukum dari Peggy Setiawan untuk berjuang meloloskan atau bisa membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukum yang disinyalir atau diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya biar tidak penasaran. Rasman Nasution senggol Peradi sampai mengatakan ada oknum pengacara dan Kang Deddy Mulyadi mencari sensasi, dan mengatakan lagi ada operasi senyap di balik kasus si Vina. Hukman, lambimu terlalu ngawur tur gambleh. Jika Pak Oto dan Peradi turun tangan dalam kasus si Vina, terutama untuk memihak para terpidana, kenapa rakyat ini, masyarakat ini lebih percaya timnya Pak Oto Hasibuan, tim Peradi, ketimbang ocehanmu yang tak berguna ini? Yo tuh. Kalau memang ditemukan ada dugaan-dugaan itu salah tangkap, terus Pak Oto Hasibuan membela para terpidana, apa salahnya? Apa yang membuatmu sampai mengatakan kalau Pak Oto turun tangan sampai segitunya, apa masalahnya buat Anda? Nggak ada kan? Terus kamu mengatakan ada oknum-oknum pengacara mencari sensasi. Sebut saja Bang Hotman, gitu aja loh. Sebetulnya yang mencari sensasi ini bukan Bang Hotman, tapi dirimu Man Rasman Botak. Iya tuh. Terus kamu menyenggol Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Apa salahnya jika Kang Deddy mencari fakta-fakta sampai turun ke lapangan, mengumpulkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi terkait kasus si Vina ini agar terbuka secara transparan dan terang benderang. Jika ditemukan bukti-bukti novum-novum baru tentang dugaan salah tangkap, kenapa kamu yang mengoceh? Sedangkan pihak polisi saja nggak ada tuh tentang seperti ocehanmu yang tak bermanfaat ini. Ya, itu sah-sah saja dalam hukum. Untuk mengajukan PK di 7 terpidana ini untuk membuktikan kalau nanti Lur, ya memang 7 terpidana ini salah tangkap, orang pertama yang kita mintai pertanggungjawabannya ocehan si Rasman ini sampai menyenggolkan Deddy Mulyadi, Pak Oto Hasibuan, tim Peradi,
terus menyinggung oknum pengacara dikatakan mencari sensasi. Menurut kalian siapa? Bang Hotman kah? Tolong tulis di kolom komentar apa yang pantas kita sematkan untuk si botak ini. Jangan ngelak. Nikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus bapak merubah nama bapak. Betul. Bapak merubah identitas juga. Itu saya Merubah kakak juga. Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah betul Pak. Nikah Oke. ini nikah benar. Berarti KUA. bapak punya 2 kakak? Nikah KUA Pak. Iya, bapak punya 2 kartu keluarga? Betul. Betul. Punya 2 KTP? 1 Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Ya, Sebentar, ya. Pak. Pak, berarti bapak mengakui bahwa bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya bapak, bukan tanya pengacara bapak. Mungkin dibantu. Yang melakukan bapak. Itu bentar, Dibantu. bentar. Baik, Maaf, Pak. Saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu, Pak. Pak, bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali bapak tidak ada di sini. Bapak, benar bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak Pak. Bapak udah ditanya penyidik, Pak? saya akan Baik. Itulah kenapa adab harus lebih dulu daripada ilmu. Ini yang udah nonton video fullnya ya, bagaimana dia mencecar ayah si Peggy ini. Jadi aku mau kasih tahu ya Bang, kenapa rakyat kecil itu harus didampingi oleh pengacara, oleh kuasa hukum. Ya ketika ada momen-momen seperti ini, orang kecil itu jangan samakan seperti Anda yang sudah terbiasa berbicara di depan media, yang sudah terbiasa tampil di TV. Meskipun di TV ya kita tahulah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, Pak, Anda beruntung mungkin memiliki ilmu, memiliki harta, sehingga seenaknya saja Anda mencecar orang di ruang publik seperti itu. Saya pernah bikin video sebelumnya ya, sedang mencecar Ibu Peggy, dan ini lebih dari gayanya berbicara dengan gaya seperti itu tidak memperlihatkan Anda adalah seorang intelektual. Sekali lagi bangsa Indonesia ini menganut asas praduga tak bersalah. Jadi belum ada yang diputuskan siapa yang bersalah. Jadi Anda juga tidak berhak mencecar ayah seorang terdakwa dengan gaya seperti itu, hanya dengan modal analogi Anda, dengan cara berpikir Anda. Kan itu bukan menjadi keputusan hukum, itu cara berpikir Anda itu, meskipun Anda ini orang hukum. Bagaimana bisa Anda menjudge bahwa ayah dan anak ini berbohong di ruang publik seperti itu? Silahkan kalau Anda mau melakukan hal itu, tapi di ruang sidang, bos, ada tempatnya. Jangan di ruang publik kamu mempermalukan orang seperti itu. Bagaimana jika anaknya memang benar-benar tidak bersalah? Apa yang akan kamu katakan? Mungkin kalau dia yang berperilaku sebaliknya kepada Anda dan terbukti, pasti Anda sudah melaporkan orang. Kami tahu, kami sering lihat media bagaimana Anda lapor orang kiri kanan, semua orang kau lapor karena menghina, mengapakan Anda. Tapi Anda lakukan hal sepertinya apa? Hargailah manusia, bos. Ilmu dan hartamu itu tidak menjamin kau di akhirat nanti. Silahkan Anda bisa mencecar orang seperti itu. Memang banyak kata maaf dalam video tersebut. Sebelum dia mencecar itu, dia meminta maaf. Tapi apalah arti kata maaf itu dengan gayanya yang seperti itu? Jadi sekali lagi, tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Berbicara dengan tegas di media, berbicara. Itu kenapa harus ada pengacara yang mendampingi, fungsinya untuk mewakili orang kecil yang tidak mengerti hukum, yang tidak bisa berdebat mungkin di forum-forum seperti itu. Itu fungsinya. Kenapa harus Anda paksakan dia yang berbicara agar Anda terlihat keren, agar Anda terlihat pintar begitu? Janganlah seperti itu, bos. Ingat, kita ini manusia, hanya manusia. Ini kalau yang lihat video fullnya itu bahkan sudah berani menjudge anak dan ayah berbohong. Ini putusan pengadilan belum ada. Hargailah asas praduga tak bersalah itu. Biarkan dia berjuang untuk apa yang dia anggap benar. Begitu juga dengan Anda, ketika Anda menganggap bahwa cara berpikir Anda itu benar tentang kasus ini, silakan Anda perjuangkan, silakan Anda buktikan. Tapi jangan mencecar orang seperti itu. Apalagi Anda adalah seorang pengacara, bos. Tidak etis, bos. Masyarakat ini sudah tahu melihat cara orang berperilaku.
Jadi buktikan saja itu di pengadilan bahwa yang Anda yakini itu benar, tanpa harus mencecar orang seperti itu di ruang publik. Saya sudah tanya penyidik baik Cirebon maupun Polda Jabar, dia tersangka 2016. Kita ikuti alur berpikir apa yang disampaikan oleh Rasman Arief Nasution ini. Saudara Arief Rasman Nasution, saya katakan bahwa saudara tidak mengerti hukum pidana. Ya, penetapan tersangka kepada seseorang harus memuat dengan lengkap dan jelas tentang nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, ya, kewarganegaraan atau kebangsaan. Oleh karena itu, ketika misalnya yang ditetapkan 2016 dan dijadikan menjadi daftar DPO sebagaimana diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ialah Peggy Perong. Peggy Perong dengan alamat di Banjarwangunan, umur 30 tahun. Itu artinya ini penetapan tersangka error in persona. Lu ngerti nggak pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Di sana kan dijelaskan harus lengkap, jelas, memuat tentang identitas, memuat tentang nama. Oleh karena itu, saya pikir Anda lebih bagus diam daripada harus berteriak-teriak. Karena Anda itu sesungguhnya hanya menang keras suara, tetapi perbendaharaan ilmu 0 kali 0 kawan. Ya, 0 kali 0. Sekali lagi saya ingatkan, kamu telah memerlukan dunia advokat. Kamu telah mempermalukan dunia advokat, sementara advokat itu adalah officium nobile. Kau ngerti nggak officium nobile? Officium nobile itu adalah profesi yang mulia. Kalau dengan komentar-komentarmu, statement-statementmu yang menyatakan bahwa Polda Cirebon telah menetapkan Peggy Perong menjadi tersangka, itu artinya bukan Peggy Setiawan. Ya, Anda harus ngerti, lebih banyak lagi belajar. Ya, itu mungkin pesan saya kepada Anda, Rasman Arief Nasution. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh netizen yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Luar biasa. Demi keadilan masyarakat rakyat miskin yang menjadi korban atau dikorbankan. Pak, hasil kemarin gimana, Pak? Hasil kemarin kalau menurut saya kita tetap 2-0. Dua pihaknya pemohon. Dalam hal ini Peggy Setiawan, 0 untuk Polda Jawa Barat. Boleh. Untuk sekarang ini persiapannya apa aja, Pak? Persiapan kita sudah menyiapkan hari ini saksi, ahli dan saksi. Saksinya siapa aja, Pak, kira-kira? Saksi sini udah ada 3 orang. 3 orang. Saksi ahlinya dipakai siapa, Pak? Pak Profesor, ada deh. Nanti kita lihat aja waktu dulu. Wah, oke deh. Saya udah bersilaturahmi ke beliau. Oke, terima kasih, Pak. Oke, semangat. Itu aja. Banyak yang bertanya bagaimana kondisi Pak Peggy Setiawan sekarang di Polda Jabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, fisik, mental, fisik sehat. Oke. Ya. Selamat berjuang, Pak. Jadi karena kita yakin, karena kita menapaki jalan yang benar, insya Allah menang. Karena tidak ada kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Dalam rumusnya tidak ada. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya. Dalam rumus kehidupan, ya, bahwa kebenaran itu selalu menang di atas kejahatan. Oke. Salam hormat buat seluruh netizen. Oke, Bu Yanti juga sudah datang. Pak Ihsan sudah datang. Oke, agenda sidang hari ini diadakan atau dilaksanakan di ruang sidang 1 Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri 1 Khusus Bandung. Bahwa dalam hal ini yang mereka tanyakan seakan-akan mencocok logikan, dicocok logikan. Jadi ya seperti begitulah. Ya. Tadi apa aja yang dicocok lagi, nama ya, Pak? Nama, terus sudah ditanya, diulang-ulang lagi ditanya, seperti nggak punya pertanyaan lain. Dipaksa-paksakan untuk mau dicocok-cocokkan dengan BAP-nya mereka. Jadi begini kawan. Bahwa hasil persidangan hari ini, alhamdulillah kami sangat puas betul. Artinya apa? Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan adalah
tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi, kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016, Peggy Setiawan berada di Kota Bandung. Inti dari saksi yang kami ajukan itu. Karena ini berkaitan dengan penetapan tersangka, kemudian dalil kami adalah salah tangkap orang, makanya perlu kami membuktikan itu. Untuk menghadirkan itu gitu loh. Sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat memuaskan, dan terjadi persesuaian antara saksi dan bukti surat kami, kemudian dikaitkan lagi sama permohonan kami, jadi 3 hal ini terjadi persesuaian. Makanya kami sangat optimis Pengadilan Negeri Kota Bandung mengabulkan permohonan kami. Karena dari pemeriksaan saksi ini, kita juga bisa mengetahui, bukan kata kami, tapi kata saksi menegaskan Peggy Setiawan berada di Kota Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Peggy Setiawan setiap habis maghrib selalu melakukan sholat. Bahkan termohon menanyakan apakah Peggy Setiawan bisa mengaji. Bisa mengaji, bahkan ditanya suaranya merdu nggak? Bagus nggak suaranya Peggy Setiawan kalau mengaji? Dijawab semua kan sama saksi. Bahkan termohon lagi menanyakan surat apa yang dibaca. Dia kan Yasin, sampai disampaikan seperti itu. Artinya biar publik menilai, ini semakin terang, ini semakin jelas. Dan saksi yang kami ajukan itu masih berkaitan dengan formil saja. Kita belum masuk ke zona-zona pokok perkara. Jadi sesuailah apa yang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan pra-peradilan ini, antara permohonan kami, kemudian antara bukti surat kami, antara saksi kami, antara ahli kami, semuanya bersesuaian. Makanya kami berharap tidak ada alasan untuk ditolak permohonan kami. Kira-kira demikian. Ya itu semakin membuat terang persoalan ini, bahwa Peggy Setiawan jelas sekali ini error in persona, salah tangkap orang. Apalagi kami juga mendapat informasi bahwa kejaksaan sudah mengembalikan dengan kekurangan formil dan material. Menurut kami itu luar biasa. Penyidik tidak melakukan salah tangkap kepada Peggy Setiawan karena Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Pertanyaan saya, Pak, data dari mana yang diperoleh penyidik sehingga mengetahui bahwa Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan? Informasi dari mana yang diperoleh oleh penyidik sehingga mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron? Karena di daftar pencarian orang yang disebutkan sebagai orang yang dicari salah satunya adalah Peggy Peron. Umurnya 30 tahun 2024. Ya kan? 22 tahun di tahun 2016. Alamatnya di Banjarwangunan, di kecamatan lain. Sementara Peggy Setiawan itu beralamat di Desa Talun. Pak, masyarakat jangan ditipu, jangan dibohongi. Karena pembuktian hukum pidana itu adalah untuk membuat terangnya tindak pidana. Nah, kalau bisa seperti itu, Pak, yang ditetapkan DPO dengan nama yang berbeda, dengan ciri-ciri yang berbeda, dengan alamat yang berbeda, dengan umur yang berbeda, lalu yang ditangkap orang lain, di mana, Pak, jaminan terhadap kepastian hukum kepada seluruh warga negara? Pernyataan yang disampaikan itu oleh salah satu tim penyidik dilansir oleh televisi Kompas TV, jelas dia mengatakan bahwa mereka tidak salah tangkap. Yang merupakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Sehingga Peggy-Peggy lainnya itu jangan sampai nanti merasa cemas. Kira-kira seperti itu. Artinya, keyakinan penyidik bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan itu sudah kuat. Tentu pertanyaannya, data dari mana dan informasi dari mana? Karena apa? Ya kan? Yang dimaksud dengan identitas lengkap itu adalah memuat
tentang nama atau alias, kalau ada alias, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, suku, ya kan Pak, binti atau orang tua. Jadi jangan Pak dibuat masyarakat menjadi gamang dalam berhukum di Republik ini. Kalau begini-begini terus Pak, setiap ada yang ditetapkan daftar DPO walaupun dengan nama yang berbeda, maka setiap orang akan menjadi waspada. Kalau seperti ini ada. Yang kedua Pak, sepemahaman saya, orang-orang yang sudah ditetapkan DPO itu adalah namanya sudah menjadi tersangka atau sudah menjadi terpidana. Baru diterbitkan daftar pencarian orang karena tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Sama seperti Harun Masiku. Harun Masiku sudah tersangka tapi tidak diketahui keberadaannya, maka dikeluarkanlah daftar DPO. Itu Pak ya. Ternyata Pak Cecep itu punya villa loh. Ya, punya villa Pak Cecep itu. Asal kamu tahu dia titipan dari siapa? Dunia ini udah canggih loh, CCTV itu ada di mana-mana. Ya teman. Bang, persiapannya gimana, Bang? Persiapan semua udah matang ya. Artinya kami juga akan membacakan sebentar permohonan kami. Kalau secara persiapan nanti semua kita dibacakan akan bergantian, tapi pada prinsipnya semua tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap, sudah sangat cermat dalam memahami semua permohonan yang kami buat tentunya. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah kemudian nantinya sebentar agendanya akan dilakukan langsung dijawab oleh pihak termohon atau masih meminta waktu, nanti kita lihat hasilnya di persidangan. Berapa persen Bang kira-kira Bang? Apanya tuh? Untuk kemenangan Peggy Bang? Kami hakul yakin benar-benar kami mengukur di sini bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang salah dilakukan penangkapan. Jadi kalau mau ditanya persenannya, rasa-rasanya yang pantas adalah 100%. Amin. Kira-kira seperti itu. Amin. Termasuk masyarakat, sehingga kita mendapatkan sajian-sajian dari sebuah peristiwa yang dilihat dari sisi objektivitas, tidak dibawa ke kanan dan tidak bawa ke kiri. Terus yang kedua adalah masyarakat yang mengalami kesulitan itu juga berdampak pada kesulitan ekonomi mereka. Misalnya ayahnya Peggy ini udah 2 bulan nggak bisa kerja. Kemudian keluarga terpidana juga mungkin banyak yang tidak bisa kerja. Dan mereka kan harus mendapat supporting agar tidak lahir kemiskinan baru. Dan agar tidak berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi. Dan itu tugas kita. Tugas kemanusiaan. Yang berikutnya adalah membawa wacana ini ke lembaga yang memiliki otoritas. Yaitu Polri, ya kan, dari mulai Polsek, Polda sampai Mabes Polri, sehingga seluruh rangkaian yang diucapkan di channel yang saya miliki harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Inilah tugas saya, sehingga semua orang berangkat pada rel, yaitu rel konstitusional, dan semua lembaga aparat penegak hukum adalah rel konstitusional yang harus ditempuh. RT ini akhirnya muncul. Oh iya, oke. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT mengaku bahwa pada saat kejadian itu tidak ada di rumah. Maksudnya? Siapa yang tidak ada di rumah? Oh iya. Saya terima kasih kepada rekan-rekan netizen. Saya mengikuti juga banyak dukungan ke saya. Alhamdulillah. Saya terima kasih banget. Ini kan kelihatannya kan jangan mentang-mentang orang miskin, orang susah menjadikan korban. Saya nggak terima di sana. Saya pun tidak ikhlas kalau memang pelakunya itu
orang berlihat nggak suka. Tetapi yang ini saya melihat, analisa saya lihat dari fakta hukumnya kelihatan memang orang-orang suka saya dikorbankan. Ini yang kasihan. Kami tim kuasa hukum mempercayakan keadilan itu ada di gedung ini. Karena makanya saya katakan pra-peradilan rasa pokok perkara. Rasa pokok perkara. Rasa pokok perkara. Itu poin kami yang pertama. Selanjutnya lagi, bahwa di dalam jawaban pihak termohon menegaskan bahwa DPO itu telah dibuat pada tahun 2016. Ironisnya 2016 mereka sudah membuat, kemudian di 2016 juga mereka sudah datang ke rumah pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, mengambil foto. Tapi yang kita tangkap bahwa di dalam daftar pencarian orang sama sekali tidak pernah dicantumkan foto. Kemudian jawaban lagi pihak termohon menegaskan di situ bahwa telah dicocokkan fotonya oleh ahli Inavis itu pada saat tahun 2024. Pertanyaan kami sederhana sekali, kenapa di 2016 tidak dilaksanakan itu? Kemudian bukti yang kami selama ini duga ternyata sesuai dengan prediksi kami. Artinya apa? Alat bukti yang diajukan oleh termohon, yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah ahli, yang ketiga adalah bukti surat. Kalau saksi itu ada 64 yang ternyata diperiksa di BAP, tapi ternyata yang menguntungkan si pihak termohon hanya 13 orang. Itu nanti kami akan sikapin. Kemudian lagi selanjutnya yang menyangkut keterangan ahli. Kalau menurut hemat saya bahwa ahli yang diajukan oleh termohon, makanya saya katakan harusnya dihadirkan di persidangan. Jangan masuk kepada pokok perkara. Ini di dalam jawaban mereka kan semuanya BAP. Kalau semuanya BAP, ini kita masuk pokok perkara, maka saya katakan pra-peradilan rasa pokok perkara. Kemudian bukti surat lagi. Bukti surat ironis sekali tidak ada yang berkaitan sama Peggy Setiawan. Contoh bukti surat visum atas kematian Vina Eki, ya kan? Kemudian bukti surat yang lainnya juga nggak ada yang betul-betul berkaitan sama hubungannya dengan Peggy Setiawan. Bagaimana ini? Makanya kami sangat optimis, walaupun pernyataan dari jawaban pihak termohon, kami sangat optimis bahwa perkara kami masih sangat hakul yakin ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira seperti itu. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan? Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah peron, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Gimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua itu banyak berlatar belakang Sudirman cuma tamatan SD, Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Peggy Setiawan insya Allah akan bebas, insya Allah pasti bebas. Tapi di sini saya akan memberi kritikan buat Peggy Setiawan. Jangan lupa sujud syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada Anda, yang memberikan pertolongan lewat pengacara Anda, lewat lawyer-lawyer Anda yang sukarelawan, yang telah membela Anda untuk membebaskan Anda dari rasa tidak keadilan.
Juga jangan lupa berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyuarakan keadilan untuk Anda. Jangan lupa sujud syukur ya. Insya Allah hidup ke depanmu akan lebih baik dan lebih baik. Ini sengsara membawa nikmat. Insya Allah kompetisi nanti kamu mendapat bayaran pas-pasan yang bermiliar-miliar rupiah. Jangan lupa sedekahkan kepada fakir miskin. Jangan lupa berbagi kepada orang-orang yang telah menolongmu ya. Sesama manusia, berbagi sesama inspirasi ya. Insya Allah orang yang baik akan selalu ditolong sama orang baik. Insya Allah kami segenap seluruh rakyat Indonesia, segenap lawyer akan selalu berusaha membebaskan kamu dari rasa tidak keadilan ini. Dan insya Allah ladusing yang di Indonesia itu insya Allah akan terjungkal-jungkal dan terpeyok-peyok nanti ya. Itulah pesanku buat Peggy Setiawan. Jangan lupa ya sujud syukur, ucapkan terima kasih kepada mereka. Kita selalu berdoa untuk yang terbaik buat keluargamu dan kedepannya untuk lebih baik dan berhati-hati dalam bermain medsos media ya. Itu saja. Dan terima kasih buat lawyer-lawyer, juga terima kasih buat para netizen-netizen, dan terima kasih buat semua yang mensupport Bang Arul, yang telah menyuarakan bersama Bang Arul demi membela keadilan. Oke, salam buat Peggy Setiawan. Insya Allah kamu bebas ya, pasti bebas. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman atau sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait dengan video-video tadi, silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin ada sahabat yang ingin request video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sekalian. Sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Terima kasih.